Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu diberi kesehatan ya di tengah pandemi ini. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat ya. Bagaimana grafiknya, seperti apa grafiknya. Nah, nanti kita akan lihat sama-sama ya di videonya. Nah, tapi sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar dipermudah ya dalam mempelajarinya. Berdoa dimulai. Alhamdulillah berdoa telah selesai. Mudah-mudahan kita dipermudah ya dari awal sampai akhir videonya dalam mendapatkan ilmunya. Nah, agar tidak berlama-lama, mari kita simak sama-sama video berikut tentang grafik fungsi kuadrat. Grafik persamaan kuadrat. Di sini kalian akan mengetahui caranya bagaimana menggambar grafik persamaan kuadrat ya. Namun, sebelum kalian memahami cara menggambarnya, kalian harus mengetahui dulu yang namanya diskriminan. Nilai diskriminan dapat digunakan untuk menentukan jenis akar dan karakteristik garis grafiknya. Nah, dirumuskan dengan D sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika D lebih dari 0, nah grafik fungsinya ya, grafik fungsi kuadratnya memotong sumbu X pada 2 titik, jadi memotong X-nya 2 kali. Nah, jika D sama dengan 0, grafik akan memotong sumbu X hanya 1 titik ya. Dan jika D kurang dari 0, grafik tidak memotong sumbu X sama sekali ya. Dan selanjutnya, selain nilai diskriminan, ada nilai A pada fungsi. Ini menentukan juga grafiknya seperti apa. Nah, nilai A pada sebuah fungsi mempengaruhi garis grafik terbuka ke atas atau ke bawah. Nah, jika A lebih dari 0, grafik fungsi akan terbuka ke atas. Dan jika A kurang dari 0, grafik fungsi akan terbuka ke bawah. Seperti apa? Kita tabelkan ya. Nah, untuk D lebih dari 0, D sama dengan 0, D kurang dari 0, dan kirinya A lebih dari 0, A kurang dari 0. Kita tuliskan ya seperti ini. Gambarkan garis horizontal adalah X, vertikal adalah Y. Nah, D itu dia lebih besar dari 0, maka grafik fungsinya akan memotong sumbu X 2 kali. Dan dia terbuka ke atas karena A-nya lebih dari 0, maka gambarkan seperti ini. Lihat tuh. Jadi dia memotong sumbu X 2 kali ya. Kiri dan kanannya memotong sumbu X 2 kali. Gambarnya akan seperti itu. Selanjutnya apabila D sama dengan 0, tapi dia terbuka ke atas karena A lebih dari 0, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, dia hanya menyentuh ujungnya saja ke X. Jadi, ujung grafiknya itu dia menyentuh ke X-nya saja. Hanya menyentuh, bukan melewati. Kalau yang D lebih dari 0, dia melewati X. Kalau yang D sama dengan 0, dia hanya menyentuh saja. Selanjutnya, kalau misalkan D kurang dari 0, nah dia akan tidak menyentuh sama sekali kemanapun. Nah, grafiknya akan seperti ini ya. Dia tidak menyentuh X sama sekali. Tapi kalau menyentuh Y ada kemungkinan. Tapi kita gambarkan dulu seperti ini ya, karena tidak ada angka dulu. Jadi di sini hanya memberikan gambaran bagaimana sih grafik-grafiknya. Nah, itu untuk D kurang dari 0. Selanjutnya kalau D lebih dari 0, tapi dia A kurang dari 0, dia terbuka ke bawah. Tapi dia melewati 2 titik X. Nah, jadinya akan seperti ini. Nah, jadi dia seperti gunung ke atas, melewati 2 titik X ya. Jadi si garis kuningnya itu melewati X 2 kali. Ke atas, pas ke atas dia melewati X, pas ke bawah dia melewati X juga. Nah, untuk yang D sama dengan 0, dia biasanya hanya menyentuhnya saja. Tapi terbukanya ke bawah karena A kurang dari 0. Dan yang terakhir, D kurang dari 0, dia sama sekali tidak menyentuh X. Tapi dia terbuka ke bawah. Seperti itu.
Nah, ini adalah karakteristik grafik fungsi kuadrat ya, atau persamaan kuadrat. Nah, kita contohin x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Kalian tahu kan A, B, C-nya yang mana ya? Dari pertemuan sebelumnya, A itu adalah bagian x kuadratnya. Di situ nilainya berapa? Karena tidak ada angkanya, maka nilainya 1 ya. Dan B-nya adalah minus 6x. B-nya minus 6. C-nya 8, positif 8. Nah, kalian kan itu mah pasti udah tahu ya, karena sebelum-sebelumnya udah diterangkan. Nah, kita cari D-nya. D sama dengan B kuadrat min 4AC. D sama dengan min 6 dikuadratkan dikurangi 4AC. AC-nya 1 sama 8. A-nya 1, C-nya 8. Kita sederhanakan min 6 kali min 6 hasilnya positif 36 dikurangi 4 kali 1 kali 8 hasilnya 32. Alhasil D-nya adalah 4. 4 itu berapa? 4 itu lebih dari 0 ya. Berarti dia grafiknya ke situ. Ya, dia menunjukkan D lebih dari 0. Selanjutnya, kita tentukan A-nya. A-nya itu adalah 1. Kalau A1 berarti A lebih dari 0. Nah, ke situ. Otomatis dia dapat yang mana? Dapat yang ini. Untuk grafiknya. Ya, kita gambarkan lagi ya. Grafiknya ini X, terus garis Y, dan seperti ini untuk grafiknya. Jadi otomatis dia grafiknya akan seperti ini. Kalau misalkan tanpa angka ya, kalau dengan angka beda lagi. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmunya ya dari awal video sampai akhir video. Adapun kekurangannya karena manusia itu tempat banyak salah. Wallahu a'lam bishawab mengenai kekurangannya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.